Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB akan menyampaikan update penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 NTB, tepatnya pada hari ini, hari keempat, 18 Agustus 2026. Saat ini, saya bersama Direktur Operasi Basarnas, Bapak Laksamana TNI Bramantio, akan menemani saya untuk memberikan penjelasan dan juga perkembangan terkait dengan penanganan dan pencarian korban. Kami mempersilahkan kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan melalui kolom chat. Sebelum itu kami akan menyampaikan beberapa update penanganan bencana. Per hari ini yaitu tanggal 18 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi gempa terkini adalah jumlah gempa susulan sebanyak 2.119 kali, sekali lagi 2.119 kali. Magnitudo yang terbesar adalah 6,2 dan yang terkecil adalah 1,3. Di atas 5 ada 24 kali, sedangkan gempa susulan yang dirasakan sebanyak 70 kali. Aktivitas gempa masih fluktuatif dan pola peluruhan belum terlihat jelas. Diperkirakan kondisi ini akan mulai stabil dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Terkait operasi pencarian korban akan disampaikan oleh Bapak Laksamana TNI Bramantio, saya persilahkan. Terima kasih Pejabat Pelaksana Kabus Dating BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Direktur Operasi Badan SAR Nasional pertama-tama turut menyampaikan atas nama lembaga turut menyampaikan bela sungkawa atas terjadinya musibah bencana gempa bumi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Indonesia Tenggara. Pada hari keempat ini, kami tim SAR akan menyampaikan beberapa perkembangan terkait apa yang telah kami lakukan. Yaitu sampai dengan hari ketiga kemarin, pukul 23.30 telah kami kompulir, total korban adalah 202 orang, kemudian meninggal dunia 70 orang, dan luka-luka 132 orang. Yang kami catat, kemudian luka berat 40, luka ringan 92. Sampai dengan hari ini, hari keempat, pagi tadi sampai dengan hari ini, dan kegiatan yang telah kami lakukan adalah melaksanakan penyisiran di wilayah-wilayah yang terdampak, karena sampai dengan hari kedua kemarin, hari ketiga, mohon maaf, itu relatif operasi yang kita laksanakan hanya tinggal penyisiran, karena berdasarkan laporan atau masukan dan data dari para korban, tidak ada lagi saudara-saudara mereka, tetangga, rekan yang tercatat masih dalam pencarian. Sehingga tim SAR yang ada di lapangan kami fokuskan untuk membantu penyisiran dan membantu proses-proses pelaksanaan kegiatan pencarian dan pemulihan yang dilaksanakan oleh BNPB. Itu kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa setelah mendampingi Bapak Kemendagri 2 hari kemarin bersama Bapak Kabasarnas dan menerima beberapa masukan dari warga yang terdampak di beberapa wilayah, khususnya di Manggarai atau di Kecamatan Lambaleda, terkait beberapa permasalahan kesehatan, dan kami hari ini khususnya ikut membantu pelaksanaan perkuatan tim kesehatan
sesuai dengan arahan yang diminta oleh Bapak Menteri Kesehatan, khususnya di daerah yang terdampak cukup besar dan susah untuk dijangkau, seperti kemarin di Lambalede. Jadi yang telah kami laksanakan malam kemarin, KN SAR Punta Dewa, kami ulangi, KN SAR Antarja 233 dari Kupang, dari Kansar Kupang kami gerakkan untuk membantu pergeseran 40 tenaga medis dari Kodam 9 Udayana dan sukarelawan dari Asadoma yang akan nanti kami drop di Manggarai, di Riau. Kemudian pagi tadi juga kami telah membantu rekan-rekan dari Kementerian Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan yang terdampak, menggeser 1 sorte pergerakan alut dengan menggunakan heli Basarnas ke Lambaleda dengan mengirim 5 personil tim kesehatan, kemudian kembali dari Lambaleda ke Labuan Bajo, kami mengevakuasi 4 korban. Kemudian sorti kedua siang hari pada pukul 11.00 kami kembali menggeser 2 tenaga kesehatan ke Lambaleda dan kembali kami turut membantu mengevakuasi 4 warga yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Labuan Bajo. Itu yang kami laksanakan kegiatan sampai dengan di hari keempat ini, dan kami berharap, mungkin kita semua juga berharap agar korban tidak bertambah dan apa yang dialami saudara-saudara kita di tempat bencana ini cepat teratasi dan kembali pulih seperti sedia kala. Itu mungkin kegiatan yang dapat kami lakukan. Jadi di hari keempat ke depan mungkin kami tinggal melakukan penyisiran dan membantu perkuatan khususnya di bagian kesehatan, membantu rekan-rekan kesehatan. Karena atas permintaan dari Dinas Kesehatan juga di Kabupaten. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan Bapak, silakan. Terima kasih Bapak Laksamana TNI Ramianto yang sudah menyampaikan update tentang pencarian dan pertolongan untuk korban. Namun perlu kami jelaskan di sini bahwa akan ada sedikit perbedaan antara data luka-luka nanti yang kami sampaikan, dan ini tidak menjadi polemik karena Basarnas mencatat orang-orang luka dari apa yang ditemukan. Sedangkan angka yang kami sampaikan ini dari Kementerian Kesehatan adalah di fasilitas kesehatan yang sekarang ini dilayani. Baik, kami lanjutkan bahwa jumlah korban luka-luka yang hari ini berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan adalah 1.182. Tadi kalau Basarnas tadi menyampaikan hampir 132. Jadi ada perbedaan, namun demikian itu tidak perlu kita permasalahkan karena memang ada dasar perhitungannya yang berbeda. Di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 442 luka berat dan 513 luka ringan. Di Kabupaten Manggarai 31 luka berat dan 88 luka ringan. Di Kabupaten Ngada kami ulangi, di Kabupaten Ngada ada 14 luka berat, 1 luka sedang, dan 19 luka ringan. Kabupaten Nagekeo 13 luka berat, 9 luka ringan. Kabupaten Manggarai Barat 13 luka-luka. Kabupaten Sika 12 luka berat dan 7 luka ringan. Kabupaten Ende 5 luka berat dan 15 luka ringan. Data sementara pengungsi saat ini yang kami kumpulkan ada 40.040 jiwa. Sekali lagi, data pengungsi itu sebesar 40.040 jiwa. Ini bukan menggambarkan kerusakan rumah, jadi perlu kita hati-hati untuk menerjemahkannya. Namun ini karena banyaknya dampak psikologis yang dirasakan oleh warga. Dapat kami rinci bahwa pengungsi tersebut berada di Manggarai sebesar 6.487 orang,
Manggarai Timur ada 966 orang mengungsi di posko BPBD, namun ada lebih kurang 14.000 jiwa yang mengungsi secara mandiri. Di Kabupaten Manggarai Barat ada 600 jiwa mengungsi, Kabupaten Nagekeo 6.221 jiwa, Kabupaten Sika 5.681 jiwa, Kabupaten Ende 3.666 jiwa, Kabupaten Ngada 1.920 jiwa. Sedangkan total rumah yang rusak sebanyak 11.925 unit dengan rincian rusak berat sebanyak 5.516 unit, rusak sedang 1.916 unit, rusak ringan 4.493 unit. Dengan daerah dengan rusak tertinggi adalah di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Ngada. Hari ini, bantuan Bapak Presiden sudah terdistribusi ke wilayah-wilayah terdampak. Kami dapat sampaikan bahwa update penanganan infrastruktur saat ini, Balai Pelaksana Jalan Nasional telah menangani dampak gempa di sejumlah ruas jalan nasional maupun jembatan. Terdapat 33 titik longsor dengan 32 titik telah ditangani sementara dan sudah fungsional. Terdapat 4 titik patahan jalan dan seluruhnya telah fungsional. Terdapat 4 titik kerusakan jembatan atau plat deukar yang saat ini masih dapat difungsikan. Untuk percepatan pemulihan akses, telah dimobilisasi 7 unit eskavator dan 4 unit loader ke lokasi terdampak. Ruas Wolowaru menuju Maumere kini telah dapat dilalui setelah penanganan dilakukan di lapangan. Jembatan Weipesi di ruas Kedindi terdapat celah pada expansion joint yang mengalami kerusakan telah ditutupi. Ada 7 lokasi penanganan dan dapat dilalui secara terbatas yang dapat dilalui kendaraan secara bergantian. Kami mungkin akan menyampaikan juga dengan kondisi kelistrikan. Kemarin kami sudah menyampaikan kondisi kelistrikan. Sampai saat ini update per jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 99,9% pelanggan telah kembali memperoleh layanan listrik. Hanya terdapat 1 gardu dengan distribusi untuk 296 pelanggan yang hari ini masih dalam kondisi penanganan dan masih padam. Sedangkan jaringan komunikasi, pemulihan jaringan komunikasi telekomunikasi di wilayah terdampak juga terus berlangsung dan telah mencapai 99,7%. Yang menjadi atensi adalah Kabupaten Manggarai Timur mencapai 98,3%, di mana kemarin baru mencapai 76,3%, sehingga ada peningkatan yang signifikan. Sementara itu pemulihan jaringan di Kabupaten Ende sudah mencapai 98,6%. Sedangkan infrastruktur sumber daya air, kami memperoleh data dari BBWS Nusa Tenggara II telah melakukan koordinasi dan asesmen kondisi infrastruktur sumber daya air serta DAS di wilayah terdampak. Pengerahan 13 eskavator, yaitu 3 unit di Kabupaten Sika, 8 unit di Bendungan Mbai, 1 unit di Kabupaten Manggarai Barat, dan 1 unit di Nangaroro, mohon maaf. BPS juga telah menyediakan 1 drill rig dan 2 unit truck drain. Selanjutnya kami akan menyampaikan dorongan BBM Pertamina sebanyak 2,5 ton telah untuk mendukung penanganan darurat di Kabupaten Manggarai
dan untuk SPBU kami akan melaporkan di saat yang akan datang. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari sektor kepariwisataan. Pemerintah dan instansi terkait terus mendata kerusakan dan memprioritaskan keselamatan wisatawan. Kondisi Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, di mana aktivitas pariwisata secara umum berjalan normal, aman, dan kondusif. Akses pelayaran dan aktivitas ke pelabuhan Marina Labuan Bajo telah dibuka kembali. Wisatawan dipastikan dalam kondisi aman, meski ada 8 tempat wisata yang rusak ringan. Selanjutnya, saya mempersilahkan para awak media jika ada pertanyaan dapat melakukan catatan di chat room, dan kami tetap mengimbau agar seluruh warga tidak menyebarkan berita hoax dan memperoleh informasi dari sumber resmi. Sebagai penutup, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban jiwa akibat gempa bumi yang terus terjadi saat ini di Nusa Tenggara Timur. Kepada keluarga dan seluruh penyintas yang terdampak, kami berharap dapat terus diberikan kekuatan untuk bangkit dan melewati masa pemulihan ini. Kami sampaikan kalau bila ada pertanyaan, kami dipersilakan. Ya, terima kasih buat Pak Yoga yang sudah memberikan pertanyaan di chat room dari Panen News. Kami berfokus di pemberitaan pertanian maupun pangan. Pertanyaan Pak Yoga adalah, mohon dirinci bantuan pangan apa saja yang sudah diserahkan pemerintah dan diterima oleh para pengungsi, berapa total volume bantuan yang sudah diserahkan oleh pemerintah, apa saja item komoditas pangan yang sudah diserahkan ke pengungsi, misalnya beras, minyak goreng, dan lain-lain. Bantuan pangan apa saja yang masih kekurangan dan atau dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagaimana dengan wacana Mendagri yang mendorong pengambil alih fungsian sementara dapur MBG agar bisa mengolah data pangan untuk kebutuhan konsumsi pengungsi? Apakah sudah ada koordinasi Kemendagri, Badan Gizi Nasional dengan BNPB? Terima kasih Pak Yoga yang sudah bertanya, dan pertanyaan ini sangat bagus sekali. Kami bisa sampaikan bahwa jumlah pengungsi saat ini kan ada 40.000 lebih, dan pemerintah terus melakukan optimasi distribusi bantuan melalui jalur darat, laut maupun udara. Adapun bantuan yang sudah diberikan itu adalah memang ada untuk makan, minyak goreng ada, air bersih juga sudah disampaikan, beras dan biskuit. Jadi ini untuk kebutuhan dasar sudah disampaikan kepada warga yang membutuhkan, baik itu melalui darat, laut maupun udara. Jadi sedangkan untuk pertanyaan bantuan pangan apa saja yang kekurangan, ya tentu setiap penanggulangan bencana di tahap awal ini kami sangat memahami bahwa kebutuhan mendasar itu adalah pangan dan air, MCK, dan kebutuhan sanitasi yang lain, serta tenda, dan ini saat ini sudah didorong baik dari Jakarta sampai ke Labuan Bajo maupun Maumere. Kemudian dari 2 pelabuhan ini, bandara ini juga didorong kepada warga melalui truk maupun melalui kapal laut dan udara. Dan ini kami berharap ini nanti bisa segera dinikmati oleh para pengungsi terutama. Bagaimana dengan kondisi wacana
Kemendagri. Baik. Kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan bahwa dapur MBG bisa dimanfaatkan. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Apabila memang nanti dibutuhkan di lapangan, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk para pengungsi nantinya. Demikian Pak Yoga. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Baik, mengingat tidak adanya pertanyaan lebih lanjut, kami sudahi acara kita hari ini, press konferensi hari keempat. BNPB beserta pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh unsur terkait akan terus hadir dan berusaha memberikan dukungan serta penanganan terbaik bagi masyarakat terdampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om. Selamat sore, selamat tangguh buat kita semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.